Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo semuanya, kembali lagi di video Nina Talk. Senang banget karena akhirnya bisa ngomong langsung di depan kamera lagi setelah beberapa video Nina Talk sebelumnya itu lebih sering ke podcast. Teman-teman yang sedang menonton video ini mungkin sedang mempertanyakan tentang apa passion saya. Apa sih hal yang saya sukai, saya ahli di bidang apa nih? Atau mungkin teman-teman pernah membaca atau melihat Instagram story saya yang menuliskan tentang passion. Jadi beberapa hari yang lalu saya menuliskan tentang passion, yaitu segala sesuatu yang kamu kerjakan atas dasar passion itu tak akan mudah kamu tinggalkan begitu saja dimanapun kamu berada. Setiap proses yang dilewati pasti akan terasa nikmat, ada rasa lega, dan yang pastinya kamu bahagia saat mengerjakan hal tersebut. Temukan passion kamu segera, tekuni dengan baik, insya Allah itu yang akan memberikan hasil yang terbaik untuk kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Lalu selang beberapa menit kemudian ada salah seorang teman yang mengomentari story tersebut. Di atas passion masih ada ikigai nih, kata dia. Saya pernah mendengar istilah ikigai ini, istilah dari Jepang ini, tapi saya belum pernah benar-benar mencari tahu apa itu ikigai. Lalu dengan komen dari teman saya ini, saya penasaran dong, apa sih ikigai itu? Selama ini saya merasa bahwa menemukan passion saja itu sudah cukup. Ternyata belum, teman-teman. Jadi kita harus menemukan 3 hal lagi. Salah satunya itu adalah menemukan 4 hal. Salah satunya itu adalah passion, agar kehidupan kita itu jauh lebih bermakna. Lalu saya mencari tahu apa itu ikigai, dan saya menemukan bahwa ikigai itu ternyata adalah suatu kondisi di mana kita sudah menemukan 4 hal yang kita cari dalam hidup. Yang pertama itu adalah passion. Kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu ahli di bidang tersebut. Yang kedua adalah mission. Kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan dan dunia membutuhkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah vocation. Kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu dibayar dengan uang yang cukup atas apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir adalah profession. Kamu ahli di bidang yang kamu kerjakan dan dunia membayar kamu dengan uang yang cukup atas apa yang telah kamu kerjakan gitu, atas passion yang telah kamu kerjakan. Jadi singkatnya ikigai ini adalah kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan, kemudian kamu ahli di bidang tersebut, dunia membutuhkan apa yang sedang kamu kerjakan dan kamu dibayar dengan uang yang cukup atas apa yang kamu kerjakan gitu. Ngomongin soal ikigai ini, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam menemukan passion, mission, vocation, and then profession. Saya termasuk salah satu orang yang terlambat menyadari tentang apa passion saya, apa yang saya sukai, saya ahli di bidang apa nih, saya terlambat menyadari itu. Jadi saya masuk jurusan pariwisata itu hanya karena saya suka jalan-jalan dan saya suka belajar bahasa Inggris, just it. Saya nggak tahu setelah lulus dari jurusan ini nanti saya mau kemana, saya mau jadi apa, saya nggak tahu. Lalu saya masuk ke jurusan pariwisata. Setelah masuk, alasan itu terjawab. Di semester 3 perkuliahan saya masuk international class, di mana beberapa dosen itu mengajar full in English dan beberapanya juga itu mengajar mix Indonesia and English gitu. Lalu kemudian saya juga jadi sering jalan-jalan karena mendapat tugas perkuliahan gitu. Jadi jalan-jalan dengan alasan ada tugas perkuliahan. Tapi saya belum menemukan bahwa pariwisata ini adalah passion saya, karena pariwisata itu bukan sekedar bahasa Inggris, bukan cuma bahasa Inggris dan bukan cuma jalan-jalan toh. Jadi pariwisata itu kompleks. Saya sudah menjelaskan tentang apa sih yang dipelajari ketika masuk di jurusan pariwisata di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa cek lagi. Akhirnya saya menggarisbawahi 2 hal yang saya suka di jurusan pariwisata ini adalah bahasa Inggris dan jalan-jalan. Dan itulah kemudian yang membuat saya mencintai jurusan saya, yaitu pariwisata. Lalu selama kuliah saya juga aktif mengikuti lomba menulis. Jadi saya mengikuti lomba menulis itu secara terus-menerus, gagal coba lagi sampai suatu ketika cerpen saya itu lolos dan berhasil dibukukan. Saking sukanya saya sama dunia tulis menulis ini, saya sampai mengikuti kelas menulis dan seminar-seminar
menulis. Di sini saya menyadari bahwa saya telah menemukan passion saya, yaitu penulis yang gemar traveling. Tapi passion saja ternyata nggak cukup teman-teman, karena hidup itu butuh duit gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana dengan dua hal ini saya bisa berpenghasilan gitu kan. Akhirnya saya mulai menulis novel biografi pendidikan orang-orang yang sukses. Salah satunya adalah The Power of a Dream, dan yang baru-baru terbit ini adalah Sekolah Itu Hobi. Nah, dari dua novel ini saya sudah menemukan nih vocation gitu kan. Saya sudah mendapatkan royalti sekian atas atas passion yang saya kerjakan. Artinya saya sudah dibayar atas passion yang telah saya kerjakan. Jika biasanya saya berinisiatif sendiri untuk menulis novel biografi orang lain, kali ini ada yang meminta saya untuk menuliskan biografinya. Jadi jika sebelumnya saya baru memperoleh penghasilan dari menulis itu ketika bukunya terbit, kali ini sebelum bukunya terbit. Artinya ada peningkatan di situ. Kemudian selain itu, selain menulis, saya juga suka dengan storytelling, bercerita tentang apa saja yang terlintas di kepala saya, termasuk cerita hari ini. Saya pun membuat channel YouTube dan menghadirkan episode Nina Talks yang menyajikan topik-topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Kegemaran saya jalan-jalan membuat saya menghadirkan episode Hijab Travelers untuk merekam setiap jejak traveling saya. Jadi karena kebetulan jurusan saya pariwisata, maka saya merasa ini adalah wadah yang tepat untuk saya berbagi tentang ilmu-ilmu pariwisata juga. Mencari ikigai ini butuh proses yang panjang. Pertama, kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Siapa kita dan apa tujuan yang hendak kita capai. Mencoba banyak hal untuk benar-benar menemukan apa yang kita sukai. Lalu bagaimana hal tersebut, bagaimana kita bisa ahli di bidang tersebut, dan apakah yang kita sukai itu bermanfaat atau tidak, dan yang pastinya harus menghasilkan dari segi finansial. Saya merasa telah menemukan 4 hal ini, namun untuk dikatakan berhasil itu masih jauh, masih on process. Tapi at least saya sudah tahu apa yang saya suka, bagaimana saya bisa ahli di bidang tersebut, dan bagaimana hal itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bagaimana itu bisa menghasilkan secara materi maupun non-materi. Ketika kita sudah menemukan ikigai ini, maka kita akan merasa telah menemukan tujuan hidup kita, dan yang pastinya kita akan merasa bermakna ketika melakukan hal tersebut. Menurut saya, ukuran seseorang dikatakan telah menemukan ikigai ini adalah ketika dia bangun pagi, dia tahu bahwa apa yang akan dia kerjakan adalah sesuatu yang dia suka, bagaimana dia bisa ahli di bidang tersebut, dan kemudian sesuatu yang ia kerjakan adalah yang dibutuhkan oleh dunia, dan itu dapat menghasilkan uang yang cukup atas passion yang telah ia kerjakan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bekerja bukan atas dasar passion, tetapi mereka telah menemukan mission, vocation, and then profession? Ya, nggak salah juga, karena passion without vocation means nothing. Artinya kalau ternyata pada akhirnya passion kita itu tidak memberikan hasil apa-apa dari segi finansial, ya bagaimana kita bisa bertahan? Karena because everything needs money, guys. Jadi kita harus realistis juga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kamu nggak bisa mengerjakan apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu kerjakan. Yang penting kamu bahagia saat mengerjakan hal tersebut. Oke, segitu aja video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to like and comments below. Terus subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe. And last, please let me know if you have some opinion or some story you want to share about something related with passion or ikigai. And I see you on the next video. Dadah!